Tadi malam kita sudah membahas bahwa Allah adalah Allah yang menyembunyikan dirinya bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi jangan heran dan jangan marah kalau tanggal 25 Desember akan selalu diserang oleh dunia. Jadi Bapak Ibu tidak usah tersinggung karena mereka tidak mengerti. Dan terlebih hari ini kita berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Sebelumnya saya mau tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana posisi hati Anda hari ini merayakan Natal? Ya. Bagaimana perayaan Natal Bapak Ibu sejauh ini? Coba jujur di hadapan Tuhan. Apakah mungkin perayaan Natal Bapak Ibu kurang bahagia karena ada keluarga yang terpisah-pisah? Apakah Bapak Ibu mengalami sukacita Bapak Ibu sedikit kurang karena banyak target dari kantor? Saya tahu ya, salah satu yang benar-benar pekerjaannya melelahkan, salah satunya pemain keyboardis kita. Ya, banyak rapatnya, jadi beliau agak terlambat untuk latihan Natal. Mungkin banyak target yang diberikan kantor, terus tidak terkejar. Terus mungkin Bapak Ibu dari kemarin, mungkin Bapak Ibu semalam tidak bisa ibadah Natal karena perkara kantor. Ya, mungkin Bapak Ibu Natalnya sedikit berkurang sukacita. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa pulang kampung, soalnya ada tipe orang yang kalau Natal nggak pulang kampung tuh kayaknya udah mau meninggal gitu ya. Mesti kali pulang kampung gitu. Tetapi karena lagi nggak ada uang, jadinya nggak bisa pulang kampung misalnya. Ya, atau mungkin ada Bapak Ibu yang keluarganya sakit. Ya, jadi keluarga tidak bisa berkumpul bersama-sama. Mungkin kita tahu 1 tahun ini banyak perkara PHK lah dan segala macam, susah mencari pekerjaan. Dan Bapak Ibu justru Natal ini mengkhawatirkan 2025 saja begini, bagaimana 2026? Banyak kekhawatiran kita mungkin hari-hari ini. Kalau Natal kami sejauh ini keluarga saya Bapak Ibu tahu bahwa abang saya adalah orang yang berkebutuhan khusus. Ya. Tapi bagaimanapun dia tetap keluarga kita, ya kan? Berkebutuhan khusus, dia harus berlibur bersama-sama dengan kami. Dan jujur kalau beliau ada bersama-sama dengan kami tuh susah kemana-mana. Ya, susah kemana-mana. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu kalau misalnya open house, ya kan? Kami berkunjung gak bisa lama-lama karena Bang Lando udah mulai berisik, ya kan? Dia bosanan. Ya bahkan beberapa hari yang lalu dia murkanya benar-benar murka luar biasa dan yang menjadi pelampiasan adalah adik saya yang paling kecil. Ya. Jadi mungkin Natal ini akhirnya kita pikir gitu kan, mungkin akhirnya mama saya berpikir udahlah tidak usah lagi dia dijemput. Ya kan gak mungkin juga, itu lahir dari emosi. Iya kan, seakan-akan Natal kita jadi terganggu dengan hal yang lain. Mungkin Bapak Ibu Natal Bapak Ibu sukacitanya tidak sempurna atau Bapak Ibu sekarang benar-benar merasakan sukacita saat ini karena bisa ketemu anak-anak. Ya, selama tahun ini mungkin berpisah dengan anak-anak tetapi selama beberapa bulan berpisah dengan anak-anak tapi Bapak Ibu sukacita, anak-anak bisa pulang ya. Sekarang kita letakkan Natal itu dalam hal apa? Apakah dalam hal yang bisa kita lihat, dalam hal yang kita bisa rasakan secara fisik, keuangan, mungkin keadaan keluarga, keadaan kepastian, atau mungkin anak-anak muda yang baru tamat kemarin, kita mulai sibuk khawatir menyusun resolusi 2026 saya harus ngapain ini. Ya, kita hari-hari kita justru Natal diisi dengan kekhawatiran. Jadi bagaimana sejauh ini Bapak Ibu mengisi hari raya Natal? Kenapa saya perlu menanyakan hal ini kepada Bapak Ibu? Karena justru saat Yohanes membahas tentang Natal, ada Allah yang menjadi manusia, dia tidak membahas tentang bintang yang terang sekali. Dia tidak membahas tentang malaikat yang menampakkan diri dan ada suatu sukacita langit penuh dengan malaikat-malaikat, tidak. Kalau Matius fokus pada bintang-bintang, kalau Lukas fokus semalam yang kita baca ada malaikat yang memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, ya. Tetapi isi Natal yang dituliskan oleh Yohanes sangat sederhana. Tidak ada yang spektakuler, tidak ada cerita yang menggegap-menggegap, tetapi sangat sederhana dan simple. Dia mulai dengan pada mulanya adalah firman. Kenapa penting? Kenapa di awal saya tanya kayak gitu Bapak Ibu? Karena seringkali Natal kita taruh kepada hal yang gemerlap-gemerlap.
Tidak salah sepenuhnya, tetapi letak kebahagiaan kita bukan ditaruh kepada hal yang gemerlap-gemerlap. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa punya pohon Natal, tidak usah paksa diri untuk punya pohon Natal. Kalau Bapak Ibu tidak bisa pulang kampung, tidak usah paksa diri untuk harus pulang kampung. Karena dimanapun kita berada, sukacita kita terletak kepada pribadi sang firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi berbanding terbalik dengan yang tadi malam cerita gemerlap, malaikat menampakkan dirinya, kemudian ada satu bala tentara sorga di langit. Walaupun pada faktanya Bethlehem tetap tidur dan yang mengunjungi Tuhan kita hanya satu kelompok para gembala, ya. Tetapi pada hari ini lebih sederhana lagi. Ya, saya mau cerita Bapak Ibu harus tahu rasul kita yang satu ini. Ya, rasul kita yang satu ini kalau dari circle-nya Tuhan Yesus kemungkinan dia adalah salah satu yang paling muda. Ya, dan dialah orang terakhir yang meninggal dunia. Maksudnya yang tidak, karena tidak ditulis juga Yohanes matinya seperti apa ya. Jadi Yohanes dia adalah adik dari Rasul Yakobus. Ya, dan dia adalah murid yang menyaksikan Tuhannya mati. Hanya Yohanes yang ada di kaki salib Kristus, yang lain kabur. Dialah yang menemani Maria menunggu Yesus di kayu salib. Dialah yang dipercayakan Tuhan, katakan ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Jadi dia kasih tahu, Tuhan Yesus mempercayakan Yohanes untuk merawat ibunya, Maria. Dia juga adalah sosok yang tidak dibunuh, ya. Dia juga melihat ke-11 rasul mati karena pemberitaan Kristus. Dia adalah sosok yang melihat abangnya sendiri menjadi martir yang pertama. Yakobus adalah orang yang mati pertama di antara, ya, kita menyampingkan Yudas yang punya jalannya sendiri. Yakobus adalah yang pertama. Kemudian dia melihat sepanjang hidupnya orang Kristen terus dianiaya, orang Kristen terus dipenjara, orang Kristen terus dibunuh di sepanjang segala zaman. Dan dia melihat itu semua. Apakah dia hidupnya baik-baik saja? Enggak Bapak Ibu, dia tetap digoreng tapi sayangnya dia enggak mati-mati. Apakah menurut Bapak Ibu hidupnya ini enak melihat semua ini? Dia melihat banyak perkara besar, dia mungkin melihat banyak mujizat, dia juga melakukan banyak mujizat, tetapi dia juga melihat banyak hal yang mungkin tidak sanggup untuk kita lihat. Kita aja ngedengar tanggal 25 Desember jadi hari yang lain, teman-teman Bapak Ibu udah marah-marah. Kita melihat saudara kita yang dipersekusi, gerejanya ditutup beberapa minggu yang lalu di Jawa Barat. Walaupun memang menyedihkan, kita aja udah kayak aduh kenapa sih orang ini ya. Hati kita remuk, tapi bagaimana dengan Yohanes, dengan segala hal yang dia lihat. Dia karena gak mati-mati akhirnya dia dibuang ke Patmos. Dan kemudian dia mendapat penglihatan dan dia menulis kitab Wahyu. Menurut Bapak Ibu apakah hidupnya ini enak? Justru lebih enak yang 11 yang lain yang waktu diseret langsung mati. Ini dia udah sampai digoreng, udah sampai di penjara, udah sampai dibuang gak mati-mati. Dan dia melihat ini semua. Dan akhirnya dia menuliskan panggilan dari Tuhan bagi dia apa? Karena Tuhan khusus memanggil dia untuk memastikan dunia, memastikan kita jemaat GB24 tahu siapa Yesus sebenarnya dan mengapa begitu banyak orang mati untuk pemberitaan Kristus. Ya. Dan dia menulis Yohanes, Bapak Ibu mungkin mengira Injil Yohanes itu dia tulis waktu masih muda. Dia tulis waktu dia sudah tua. Injil Yohanes yang kita baca ini pada mulanya adalah firman. Kenapa dia nulis itu? Saya sudah ingat namanya. Saya ingat minggu lalu saya katakan aduh saya lupa siapa namanya. Ya. Karena dia menulis Yohanes 1 ayat 1 ini dia menulis karena ada versi Serintus, ada bidat di gereja mula-mula yang mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa. Keilahiannya itu muncul waktu dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Ingat ya minggu lalu saya katakan keilahiannya masuk, terus keluar lagi, terus masuk lagi, terus keluar lagi. Ya, keilahiannya keluar lagi saat dia disalib supaya bisa mati. Kemudian saat bangkit keilahiannya masuk lagi.
Dan dia menulis Yohanes ini untuk menentang si Serintus ini. Jadi ada maksud Tuhan kenapa dia nggak mati-mati. Karena akan ada bidat yang muncul yang Yesus punya versi si kawan ini, si Serintus ini. Dan dia mulai dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, kenapa hal ini penting? Karena hati-hati Bapak Ibu, gereja sepanjang zaman selalu diserang, ya. Sampai tahun 2025 kekristenan selalu diserang, selalu ada roh-roh antikristus yang menyerang kita. Dan hari ini Yohanes mengajarkan kita untuk memaknai Natal dengan hal yang sederhana tetapi dengan peristiwa yang sangat luar biasa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, Bapak Ibu sampai sini sudah masih fokus? Masih fokus? Pertanyaannya kenapa? Kenapa dunia selalu menentang gereja? Kenapa tanggal 25 itu dikatakan sebagai, pokoknya gereja jangan ngerayain tanggal 25 Desember. 25 Desember itu hari Dewa Matahari. Gak mempan kan, tetap aja gereja ngerayain Natal tanggal 25. Gak mempan, muncullah beberapa tahun lalu. 25 Desember itu sebagai hari satanik, entah siapa lah, entah Lucifer yang lahir atau apa saya agak lupa. Tapi jadi hari satanik. Kemudian di Indonesia sendiri beberapa minggu yang lalu sudah dijadikan sebagai hari mualaf sedunia. Ya bagi mereka, kenapa? Kenapa ini terus terjadi? Karena Yohanes mengatakan poin pertama dunia tidak mengenalnya. Sejak dahulu kala Bapak Ibu selalu ada penolakan terhadap Kristus. Ada banyak cara menolak Kristus, apakah menolak keseluruhan pribadinya? Ya kan? Mungkin ada versi yang di kayu salib itu tuh bukan Yesus, itu tuh orang yang lain, itu tuh Barabas, kan ada juga yang ngajarin seperti itu. Apakah menolak keseluruhannya atau mungkin menolak sebagian? Ya, roh antikristus itu bukan berarti Yesus itu pokoknya benar-benar salah. Mengurangi sedikit saja dari esensi Kristus sudah adalah roh antikristus. Ya. Jadi cara dunia menolak Kristus apakah menolak keseluruhan atau menolak sebagian? Apakah menolak natur ilahinya? Seperti si Serintus tadi, atau mungkin menolak natur manusianya. Ya. Jadi kenapa ini penting sekali? Karena Bapak Ibu, Natal berbicara tentang ini. Natal bukan berbicara tentang kembali tadi, Bapak Ibu bahagia karena apa? Tetapi ada Kristus yang selalu memelihara gerejanya supaya gerejanya tetap mengenal Kristus. Dan salah satu caranya adalah kepada Yohanes yang walaupun dibunuh mau berapa kali pun dia gak mati-mati. Mungkin kita ngelihat, wah mujizat nih, wah Yohanes ini nih benar-benar sakti gitu kan. Tapi enggak, ada maksud Tuhan di dalamnya bahwa Tuhan mau memelihara gerejanya. Ada satu kitab yang penting yang perlu ditambahkan di dalam Alkitab, yaitu Injil Yohanes ini. Pada mulanya adalah firman. Karena kembali tadi saya katakan dia menulis itu waktu dia udah tua sekali. Injil ini. Ya, di abad-abad awal si Serintus. Atau mungkin menolak natur ilahinya atau menolak natur manusianya. Ya, apapun itu. Ini bisa sangat terjadi di mana di luar tubuh Kristus maupun dari dalam. Karena Serintus pun dia itu memulai bidat itu karena dia dari dalam. Dia itu adalah anggota gereja tadinya. Tetapi akhirnya dikeluarkan ya, bahwa dia itu adalah bidat. Jadi ini sangat bisa terjadi baik dari luar tubuh Kristus, serangan orang-orang yang non-Kristen yang hari-hari ini yang Bapak Ibu lihat gereja tutup lah, atau gereja berubah alih fungsi jadi tempat ibadah lain kah, atau apapun itu, atau kita kayak di Afrika dibantai habis-habisan gereja Tuhan. Jangan heran ada serangan dari luar maupun bisa jadi ada dari dalam. Ya, jadi karena apa? Kembali lagi alasannya dunia tidak mengenal dia. Ya, oleh karena itu kembali lagi saya ulangi lagi, malaikat sendiri udah jelasin natur Tuhan itu seperti apa. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak
Laki-laki, bahwa Kristus benar-benar dikandung, dia adalah sungguh manusia. Sebagaimana Bapak Ibu dikandung, demikian juga Yesus pernah dikandung. Dan dia pernah dilahirkan. Ya, makanya yang hijau-hijau itu merujuk saya membantu Bapak Ibu untuk mengenal bahwa dia adalah manusia yang sejati karena warnanya yang sama. Sementara sebut anak Allah yang maha tinggi itu ada di warna merah. Allah sejati, manusia sejati, sungguh Allah, sungguh manusia, vera Deus, vera homo. Ya, ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita bisa bersuka cita karena Natal? Karena ada Allah yang mau menjadi manusia. Ya, Bapak Ibu semalam sudah melihat, semalam saya beberapa jemaat salam saya dan katakan, ternyata itu ya gunanya palungan ya, tempat makan ternyata. Ya memang. Kenapa dia harus dilahirkan? Karena kita membutuhkan tubuh dan darah. Ya, bagaimana dia lahir? Kenapa dia lahir di Bethlehem? Karena Bethlehem artinya rumah roti. Ya, kenapa dia di palungan? Karena palungan itu tempat makan hewan. Tuhan berkata di Yohanes 6, karena tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Ya, ini penting sekali. Sungguh Allah, sungguh manusia. Inilah dasar sukacita kita. Jadi mau dimanapun kita, pergumulan apapun, termasuk tadi saya sudah ceritakan sedikit pergumulan Yohanes, mau dibunuh kayak manapun, digoreng di paling panas sekalipun dia gak mati-mati. Dia melihat pembantaian sepanjang hidupnya, pembantaian teman-temannya sendiri, abangnya sendiri. Dia melihat orang-orang di penjara. Ya, lihat, dia tetap bisa menuliskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dunia tidak mengenal dia. Saya yakin sepertinya tidak ada pergumulan kita yang mungkin lebih besar daripada pergumulan Yohanes. Rasul Paulus sendiri berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Dan kematian yang mungkin bisa saja dia tunggu-tunggu kapan saya mati-matinya ini. Tapi Tuhan katakan enggak, kamu belum mati. Ya, mau digoreng sampai apa, sampai dibuang ke Pulau Patmos, dibuang. Bapak Ibu tahu dibuang itu gimana, benar-benar terisolasi. Dia mau bicara sama siapa? Dia mau berinteraksi dengan siapa? Kehidupannya benar-benar secara jasmani, semiskin-miskinnya. Sebagaimana Kristus semalam, kita sudah bahas, dia lahir semiskin-miskinnya dan dia juga mati semiskin-miskinnya. Ya. Dan kembali lagi, Theotokos saya ingatkan selalu, Bunda Allah, bukan untuk menaikkan derajat Maria. Oh, Maria berarti bukan manusia lagi. Tidak, Maria tetap manusia. Maria tidak punya atribut ilahi sedikit pun. Ya, tetapi justru untuk menjelaskan bahwa Sang Firman itu sudah ada sebelum dikandung oleh Maria. Pada mulanya adalah Firman. Jadi pada mulanya, perhatikan Bapak Ibu, Kristus sudah ada dari mula-mulanya sekali. Dari sejak kekekalan dia sudah diperanakan oleh Bapa. Ya, sejak kekekalan. Kapan itu? Karena kita manusia, kita nggak tahu itu kapan. Ya. Kalau kita mengerti sejak kapan, berarti dia bukan Allah. Sejak kekekalan dia sudah diperanakan dari Bapa dan dia setara, sehakikat dengan Bapa. Tidak lebih rendah. Gimana itu caranya? Ya itulah iman. Kita hanya percaya saja apa yang dijelaskan, diajarkan oleh firman Allah. Jadi ada pribadi yang tidak terbatas mengosongkan dirinya, membatasi dirinya, benar-benar membatasi dirinya menjadi seorang janin. Makanya dikatakan sebagai Bunda Allah. Bahwa bukan untuk menaikkan pribadi Marianya, tetapi untuk memuliakan Kristus, bahwa ada Allah yang mau membatasi dirinya, membatasi kecil sekali sampai mulai dari janin. Dan kita tahu janin adalah sangat rentan ya. Makanya kalau misalnya ada ibu hamil, bed rest gitu ya. Harus banyak istirahat. Takut nanti janinnya kenapa-napa, ada flex dikit kita langsung khawatir, kenapa ini? Kita langsung ke dokter. Karena kita tahu janin adalah suatu makhluk ya, sebelum dia menjadi seorang bayi yang bergantung kepada ibunya sendiri. Sebegitunya lah Tuhan membatasi dirinya.
Ya, jadi dikatakan Allah yang maha kuasa menjadi janin yang tidak berdaya. Allah yang maha hadir, pencipta langit dan bumi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia membatasi dirinya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Artinya firman itu udah ada dari masa penciptaan. Allah yang menciptakan langit dan bumi membatasi dirinya, membatasi jadi seorang janin. Dibawa-bawa oleh seorang perempuan di dalam rahimnya selama 9 bulan. Dan kembali lagi, bayi itu saat dilahirkan, ya, setelah dilahirkan digendong-gendong nih, kayak ada ibu ya, Mama Briel, gendong-gendong Briel, serentan itulah Allah kita. Saat malaikat membangunkan Yusuf, kalian bangun, pergi ke Mesir. Karena akan dibantai bayi-bayi di Bethlehem. Ya, dia bangun, mereka angkat Allah itu. Mereka kabur ke Mesir. Ya, perhatikan ini. Allah yang maha hadir membatasi dirinya. Dan lihat ini, kita baca 1, 2, 3. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Makanya tadi malam kita bahas, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dari bayi dia harus sudah ditaruh di palungan, karena tidak ada tempat bagi anak manusia di dunia ini. Ya, dunia tidak mengenal dia. Sebegitulah Kristus melakukan perkara yang besar bagi kita. Jadi Bapak Ibu, dunia tidak mengenal Kristus. Tetapi baiklah kita yang matanya sudah dibukakan oleh Tuhan, yang telinganya sudah dibukakan oleh Tuhan. Kita beritakan ini terus kepada anak cucu kita. Ya. Sehingga generasi ke generasi itu dibawa oleh Tuhan. Saya enggak masalah kalau ada anak kecil di gereja. Walaupun sedikit ribut, saya mau kasih tahu orang tua ya. Walaupun kita bilang, anak-anak ini ngapain sih? Mereka ini masa depan gereja. Saya kasih tahu. Kalau ada anak-anak kecil di dalam gereja, berarti gerejanya itu sehat. Ya. Tidak ada yang bisa membatasi. Ya. Tapi apa? Kita terus perlu ajar anak-anak kalau gereja, ya kan? Kita duduk, kita kasih contoh yang udah besar-besar ya. Kalau yang bayi mah sangat dimengerti. Mereka hanya bisa bergantung kepada orang tuanya. Tapi inilah iman yang harus kita ajarkan kepada anak cucu kita. Supaya mereka mengenal Kristus. Karena dunia tidak mengenal Kristus. Allah menyembunyikan dirinya bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan biarlah kita memberitakan Allah kepada anak cucu kita. Supaya mata dan telinga mereka juga terbuka dan mendengar. Ya. Dan pertanyaan berikutnya, kalau gitu kenapa harus jadi manusia? Kenapa firman ini harus jadi manusia? Kenapa sepanjang tahun gereja terus merayakan Natal? Ini lagi, makna Natal adalah firman menjadi manusia Bapak Ibu. Pulang kampung, ketemu keluarga itu hanya sukacita tambahan. Sukacita yang sesungguhnya adalah sang firman. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini suntuk, tidak tahu tahun 2026 harus berbuat apa. Aduh bagaimana ini, saya mau kerja apa tahun 2026? Atau saya harus mempersiapkan resolusi tahun 2026 bagaimana? Atau kita sedang bergumul apa? Pergumulan kita ada, tetapi sukacita kita didasarkan kepada firman yang menjadi manusia. Itulah Natal. Ya, kenapa harus menjadi manusia? Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Semoga aku mengenal diriku supaya aku mengenal engkau. Ini adalah doa dari salah satu bapak gereja kita, Agustin dari Hippo. Ya, saya mau katakan pengenalan akan diri sendiri. Pengenalan artinya Bapak Ibu kalau mengenal diri Bapak Ibu sendiri akan membawa kepada pengenalan yang benar akan Allah. Karya Allah dan alasan kenapa Allah mengerjakan semuanya ini. Jadi doa si Bapak gereja kita ini berkata, semoga aku mengenal diriku supaya aku mengenal engkau. Ini isi doanya. Apa maksudnya mengenal diri sendiri? Kenapa kita harus mengenal diriku sendiri? Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang
berdosa. Kadang permasalahan gereja sekarang tuh kita suka nggak tahu diri Bapak Ibu. Mohon maaf. Bapak Ibu kadang suka nggak tahu diri. Bapak Ibu merasa Bapak Ibu hebat sekali. Bapak Ibu udah merasa Bapak Ibu tuh udah paling kudus, paling suci karena kehebatan dan kegagahan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Mungkin Bapak Ibu sudah mendoakan orang-orang dan orang jadi sembuh. Dan kita merasa, oh saya hebat ini. Saya dipakai Tuhan ini. Luar biasa. Ya. Tetapi kita kadang suka lupa diri bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Sehingga Bapak Gereja katakan, semoga aku mengenal diriku supaya aku mengenal engkau. Supaya kita mengingat bahwa Tuhan pada mulanya pernah ngomong begini kepada Adam dan Hawa. Kita baca 1, 2, 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Faktanya mereka makan gak? Jangankan cuma raba, mereka makan gak? Mereka makan, dan artinya apa? Berarti mereka mati. Ini orang-orang mati ini suka sombong, udah mati sombong lagi. Coba Bapak Ibu pernah lihat jenazah kan? Ada gak jenazah yang tengik, jenazah ini tengiknya minta ampun. Ada Bapak Ibu lihat gitu? Gak ada kan? Tapi kita kayak gitu, tengiknya minta ampun. Ya, sombongnya minta ampun. Kita suka lupa kalau engkau itu adalah orang-orang yang sebenarnya mati. Ya. Jadi kita sombong sekali. Makanya pertengkaran kepada sesama dimulai dari kesombongan, ya. Jadi sesama orang mati jangan saling sombong lah, ya. Kita suka lupa ini. Makanya Agustin kemarin katakan, semoga aku mengenal diriku sendiri supaya aku mengenal engkau. Ya. Jadi kita tahu, kita kalau ngelihat jenazah, kita merasakan sedih, ya dia pergi. Enggak ada kita ngelihat jenazah ini, jenazah tengiknya minta ampun, ya kan. Mungkin kita mandikan, kau enggak usah sombong kau kumandikan pun. Enggak ada, tapi faktanya kita adalah orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan. Selain mati, Rasul Paulus pernah berkata begini. Jadi yang pertama kita, Bapak Ibu harus katakan, kenal diri saya sendiri. Saya adalah orang yang mati. Berikutnya kita baca Rasul Paulus pernah bilang begini, 1, 2, 3. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Bapak Ibu tahu kan berantem itu tidak menimbulkan damai sejahtera kan? Tapi Bapak Ibu berantem gak? Ya. Bapak Ibu tahu kan membenci saudara itu hal yang buruk kan? Tapi Bapak Ibu gampang gak kepahitan sama sesama? Bapak Ibu tahu kan mencuri itu melanggar hukum Taurat, tapi Bapak Ibu mencuri gak? Ya, saya nggak mencuri, saya nggak korupsi. Ya mungkin kau mencuri kemuliaan Tuhan di dalam pelayananmu. Ya, kita melakukan hal-hal yang bahkan tidak kita kehendaki. Jadi katakan, kenali diri saya sendiri. Ya. Next, dia lanjutkan begini, 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Katakan, di dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik. Ya, di dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku buat. Aku tahu, aku menghendaki aku berbuat baik, tapi yang aku bikin tuh malah yang jahat. Itulah dosa. Itulah kehidupan kita, tidak punya pengharapan. Makanya Rasul Paulus katakan yang lantang, 1, 2, 3. Sosok Rasul Paulus aja berkata, aku manusia celaka. Nah ini kita sering banget tengik di hadapan Tuhan. Ya,
Rasul Paulus katakan, aku manusia yang celaka. Jadi karena dosa, yang kita selalu lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita adalah ciptaan yang rusak, kita adalah manusia yang celaka. Ya, orang mati nggak bisa ngapa-ngapain, saya selalu katakan gitu. Mau dimandiin, dipakein baju aja mesti butuh orang yang hidup. Ya, maka kita orang-orang yang mati perlu ditolong sama orang yang hidup. Oleh karena itu sewajarnya lah firman menjadi manusia. Ciptaan yang rusak, ciptaan yang mati harus diciptakan kembali. Jadi kita baca 1, 2, 3. Natal adalah awal dari penciptaan kembali dan pembaharuan ciptaan. Sang firman masuk ke dalam ciptaan yang rusak, lalu menciptakannya ulang kembali. Karena kita tahu pada mulanya saat penciptaan Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, saat penciptaan manusia dari debu tanah, Sang Firman juga turut di dalamnya. Tetapi cara Sang Firman, Allah Tritunggal menciptakan kita kembali ulang, bukan dengan kembali lagi, mungkin bisa saja kan, kenapa nggak dibinasakan aja ulang semua, kita bikin lagi dari awal. Tapi tidak, Sang Firman harus menjadi manusia, masuk ke dalam ciptaan yang rusak supaya diciptakan ulang lagi. Jadi begini, kalau Bapak Ibu mengerti Natal ini, inilah maksudnya Natal. Kenapa kita sepanjang tahun terus merayakan ini? Karena ada Sang Firman yang mau menciptakan kita kembali. Ya, kau menjadi ciptaan yang baru, katakan sekarang aku menjadi ciptaan yang baru. Karena Natal, karena Kristus. Nah, saya mengutip Kolose 1 dengan Kolose 3 dan akan saya parafrase. Ia maksudnya Yesus, 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini ngomongin siapa? Yesus. Kita masuk ke Kolose 3, Rasul Paulus ngasih pesan-pesan kepada jemaat di Kolose, jangan iri hati, jangan marah, karena dia tutup dengan gini. Karena kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kan saya kalau ajar waktu di doa puasa, perjanjian baru yang selain kitab Injil, 4 kitab Injil adalah menjelaskan siapa Yesus bagi yang datang ke doa puasa. Jadi setidak-tidaknya beginilah menjelaskan Yesus. Bapak Ibu baca, 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang sempurna, yang turun ke dunia untuk mengembalikan kita menjadi gambar dan rupa Allah seperti awal penciptaan manusia baru. Karena pada mulanya Tuhan menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tapi gambar dan rupa Allah itu sudah rusak, akhirnya Kristus harus datang. Supaya apa? Supaya ini kita kembali lagi memiliki gambar dan rupa Allah seperti awal masa penciptaan. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya di sini? Bapak Ibu bersukacita dengan apa yang dikerjakan Kristus? Injilnya sangat sederhana, Injil Yohanes, tapi kaya sekali. Dan kembali lagi, kenapa perlu daging dan darah? Ya, kita baca kenapa perlu daging dan darah lagi? Kembali lagi berkaitan dengan yang khotbah malam. Ya, kita baca 1, 2, 3. Karena untuk keselamatan harus ada korban yang mati dan korban tersebut harus sempurna, tak bercacat, melakukan seluruh hukum Taurat yang sempurna. Untuk melakukan hukum Taurat secara sempurna, Yesus Kristus harus lahir menjadi manusia. Mulai dari bayi, disunat, diserahkan ke bait Allah pada hari ke-8, lalu hidup kudus sesuai dengan hukum Taurat. Dan setelah genap waktunya, ganjaran yang seharusnya kita terima ditimpakan kepadanya. Ini aja jawabannya. Kenapa perlu daging dan darah? Alasan ini.
Karena dia harus mengerjakan hukum Taurat dengan sempurna. Dan pada saat waktunya genap, yaitu saat Jumat Agung, disitulah murka Allah ditimpakan kepada dia secara penuh, sampai dia katakan, akhirnya sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Allah, dia katakan apa? Sudah selesai. Sudah selesai murka Allah bagi dunia ini. Sudah selesai dia menanggung segala hal. Sudah selesai dia kerjakan ini semua. Dia sudah lahir, dia sudah disunat, dia sudah diserahkan kepada bait Allah. Dia hidup kudus sesuai hukum Taurat. Dan saat genap waktunya, masuklah Jumat Agung. Dan hanya satu pribadi yang punya natur ini, hanya Yesus Kristus. Hanya dialah, hanya korban yang sempurna itu berarti harus Allah yang berkorban. Karena hanya Allah yang sempurna. Dan hanya dia, hanya dialah manusia yang sempurna untuk menggenapi yang ini. Hanya Kristus yang punya dua natur. Satu pun di antara kita tidak ada yang punya dua natur. Sehingga inilah iman kekristenan. Ya, kita baca 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah sungguh Allah yang diperanakan dari Sang Bapa sejak kekekalan. Terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan diciptakan, sehakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, sekaligus adalah sungguh-sungguh manusia yang lahir dari perawan Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu bangkit pada hari ketiga. Kedua natur itu berpadu dalam diri Yesus Kristus, tidak tercampur, tertukar, sehingga hanya ada satu Kristus, bukan dua Kristus. Si Serintus tadi bilang Yesus sama Kristus itu dua pribadi yang berbeda. Itu bidat. Inilah. Jadi Bapak Ibu bagaimana menjelaskan Yesus Kristus? Inilah kesimpulannya. Sungguh Allah, sungguh manusia. Dia diperanakan oleh Sang Bapa sejak kekekalan, terang dari terang, Allah yang sejati. Diperanakan, bukan diciptakan, sehakikat dengan Sang Bapa. Itu sampai di sini menjelaskan natur ilahinya, ya. Ada titik koma, itu menjelaskan natur ilahinya. Ya. Kemudian, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, masih ada ya. Itu natur ilahi. Sekaligus masuklah ke natur manusianya. Sungguh-sungguh dilahirkan. Ya. Dan bagi kita yang percaya ini, katakan bagi kita yang percaya ini. Baca kita, semua yang menerimanya diberi, katakan saya diberi kuasa sebagai anak Allah. Karena saya percaya ini. Ya, karena saya percaya Yesus Kristus. Ya, bagaimana kehidupan kita? Ya. Kita baca, kembali lagi, ya memang tanggal 25 Desember adalah tanggal yang sangat ini ya Bapak Ibu, sangat doktrinal. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Kita yang adalah anak-anak kemurkaan yang diadopsi menjadi anak Allah. Untuk ini tidak ada satu makhluk pun yang dapat melakukannya selain Dia yang secara kodrati adalah anak tunggal Allah sendiri. Ini fondasi yang kokoh dari pengadopsian kita. Dia yang adalah anak Allah menjadi anak manusia supaya kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Katakan itu kalimat yang terakhir supaya Bapak Ibu paham. 1, 2, 3. Dia yang adalah anak Allah menjadi anak manusia supaya kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak Allah menjadi manusia supaya manusia disebut menjadi anak-anak Allah. Inilah adopsi. Ini adalah yang mengatakan Irenaeus, ini juga salah satu murid Yohanes. Ya, jadi ini harmonis sekali, turunan untuk menyerang bidat-bidat tadi. Ya. Dan Tim Keller pernah berkata, seperti apa adopsi Bapak Ibu kalau dikatakan sebagai anak-anak Allah? Saya mau katakan satu-satunya orang yang berani membangunkan sang raja jam 3 pagi hanya untuk minta segelas air hanyalah seorang anak. Pengawal gak mungkin. Ya kalau rajanya mau tidur sampai jam 12 siang ya udah dia kan raja. Tetapi seorang anak raja bisa membangunkan bapak sang raja jam 3 pagi hanya untuk minta segelas air.
Dan saudara memiliki akses seperti itu kepada Allah. Amin. Engkau adalah anak-anak Allah. Engkau adalah anak-anak raja. Ya. Dan pengadopsian kita maksudnya apa? Kita dikasihi sebagaimana Kristus dikasihi. Saya mau tanya, Kristus hidup, Kristus menderita enggak? Bapak Ibu jawab dengan tegas, Kristus menderita enggak? Kristus mati enggak? Apakah Bapak Ibu setuju? Apakah satu orang saja di ruangan ini berani berkata Bapa tidak mengasihi Yesus? Ada yang berani? Kristus adalah sosok yang menderita. Dia mati, matinya paling miskin, paling hina. Tapi tidak ada satupun orang bisa berkata Bapa tidak mengasihi Yesus. Dan sama halnya kita juga dikasihi oleh Allah sebagaimana Kristus dikasihi oleh Allah. Apakah engkau saat ini bergumul? Engkau saat ini khawatir? Engkau saat ini sedih? Engkau saat ini menderita? Kristus pun menderita. Tapi kita enggak mungkin berkata Bapa enggak mengasihi Kristus. Sama halnya engkau bergumul, engkau sedih, engkau tidak tahu Natal ini maknanya apa. Tapi Allah Bapa juga mengasihi engkau sebagaimana Kristus dikasihi. Amin. Makanya dikatakan marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pergumulan kita ada, penyakit kita nyata, gak dikecilkan. Pergumulan kita, Bapak Ibu masing-masing punya pergumulan sendiri. Bapak Ibu sudah mendengar pergumulan kami kalau keluarga untuk Natal itu seperti apa? Ya, adik saya menangis, saya menangis. Kalau abang Lando saya ini sudah tantrum, ya. Sampai suami saya, dia katakan saya ini harus nge-gym kayaknya biar bisa nahan badannya yang begitu besar ini. Ya, kita punya pergumulan. Tapi Kristus pun pernah menderita. Tapi Bapa sedemikian mengasihi Kristus. Allah Bapa juga mengasihi kita. Keadaanmu, kita baca 1, 2, 3. Keadaan Anda tidak dapat menghalangi atau mengancam janji itu. Katakan, keadaan saya tidak dapat menghalangi kasih Tuhan. Pergumulan saya tidak dapat menghalangi kasih Tuhan. Kasih Tuhan bagi saya besar. Amin. Katakan saya adalah anak-anak Allah. Jadi memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah bukan berarti kita lepas dari pergumulan loh. Udah dikatakan, siapa di ruangan ini yang gak punya pergumulan? Semua kita punya pergumulan. Tapi kita tahu kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita dikasihi sebagaimana Kristus dikasihi. Kita dapat memanggil Aba Bapa. Ya, kita dapat memanggil Kristus, kita dapat memanggil Allah sebagai Tuhan, Bapa kita. Jadi saya mau katakan kesimpulannya, ya udah kesimpulan dah langsung yes kesimpulan. Saya udah mau peta ini gitu ya kan. Ada yang sudah lapar? Ada yang sudah lapar? Saya mau katakan manusia tidak hidup dari roti saja ya Bapak Ibu. Tapi dari kebenaran firman Allah. Tapi tenang Bapak Ibu, saya sudah mau selesai kok ya. Jadi kesimpulannya ya, Yesus Kristus menjadi manusia dan dilahirkan seorang perawan Maria agar satu, kita semua diciptakan ulang menjadi gambar dan rupa Allah yang sejati. Yang kedua, untuk melakukan hukum Taurat lalu mati sebagai korban yang sempurna. Dan yang ketiga, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Anak Allah menjadi manusia supaya kita manusia dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Kristus menderita supaya kita yang bergumul saat ini juga merasakan kasih Kristus. Jadi engkau tidak sendiri, engkau beserta dengan Allah Immanuel. Allah yang berdiam, Allah yang menyertai kita semua. Amin. Saya undang para pelayan mari maju ke depan. Kita naikkan lagi pujian, sembah dan puji Dia. Ya, hai mari berhimpun. Kita akan menyembah Tuhan saat ini. Mengucap syukur sebelum kita pulang. Supaya engkau yang datang dengan pergumulan, engkau yang tadinya aduh saya gak bisa pulang kampung ya kan. Rasanya mau mati rasanya nih kalau saya gak pulang kampung. Saya langsung migran, saya gak bisa pulang kampung gitu ya. Atau Bapak Ibu yang khawatir, engkau yang takut ya. Percayalah engkau sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah.
pergumulanmu ada, tetapi engkau dikasihi oleh Allah. Sebagaimana Kristus menderita, tapi dia tetap dikasihi oleh Bapanya. Kita juga di dalam kehidupan kita yang penuh penderitaan ini, kita juga dikasihi oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang menerima Yesus. Dan bagi kita yang menerima Kristus, kita diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Di ayat 11 tadi, boleh tolong yang Yohanes 1 ayat 11, tim multimedia. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Ini berbicara tentang bangsa Yahudi. Sampai sekarang toh. Ya, saya dengar kemarin suami saya sedang buka argumentasi orang-orang Yahudi kenapa mereka sampai sekarang tidak mereka tidak menerima Kristus sebagai Mesias. Tetapi di ayat 12 katakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan lagi perkara engkau Yahudi atau apakah engkau orang Yahudi, ya. Tetapi kita menginginkan Allah. Di ayat 12 tadi, 1, 2, 3 di ayat 12. Ayat 12. Yang dengan lantang lagi, 1, 2, 3. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak Allah, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Engkau yang bergumul tetapi engkau dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita sembah dan puji Kristus.